mic-nya. Baik, terkait dengan materi pada malam hari ini itu yang pertama terkait dengan kemarin ya, karena hari ini sebenarnya libur karena kemarin pertemuan pertama kita persiapan akreditasi. Jadi saya sendiri untuk mengajarnya sempat kelupaan. Mungkin dari Semarang sudah malam ya. Terus untuk hari ini karena untuk penggantinya untuk pertemuan yang pertama sedikit banyak kami sampaikan bahwasanya terkait dengan manajemen distribusi. Ya, suatu proses bisnis yang diterapkan perusahaan guna mengelola perencanaan, penerapan, dan pengendalian serta penyaluran produk menuju konsumen akhir ya, di mana pengelolaan tersebut dilakukan guna mencapai efisiensi dan efektivitas kinerja dari perusahaan dalam distribusi. Nah, apa yang dimaksud dengan manajemen distribusi itu adalah suatu kegiatan yang dimana untuk memanage benar-benar untuk suatu tindakan ya, tindakan yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan maupun dengan SOP, standar operasional prosedur, untuk mengurangi biaya-biaya agar bisa efisien ya, terus efektif kinerjanya. Terus ada pengelolaan ya, pengelolaan menuju konsumen akhir, sehingga apa yang kita hasilkan produk-produk dari suatu pekerjaan atau manufaktur tertentu itu bisa dilakukan secara efektif. Nah, itu adalah pengertian dari manajemen distribusi. Nah, artinya apa? Sehingga manajemen distribusi itu adalah suatu strategi untuk melakukan tindakan terkait dengan pengelolaan perencanaan tadi, terus penerapan, pengendalian, serta penyaluran produk menuju konsumen akhir. Nah, untuk fungsi-fungsi manajemen distribusi itu ada 8 ya. Yang pertama segmentasi pasar, terus pemilihan armada transportasi yang tepat, terus ada koordinasi dengan pihak terkait. Yang keempat menjadwalkan rute pengiriman, pengelolaan persediaan barang. Yang keenam pengemasan dan pergudangan. Yang ketujuh penyimpanan dan pengiriman. Yang kedelapan pengawasan kualitas dan kuantitas. Nah, dari segmen dari fungsi distribusi itu segmentasi pasar. Ya, baik. Untuk segmentasi pasar sendiri itu sudah beberapa kali ya dilakukan kajian pastinya. Ketika kita mempunyai produk tertentu, ya kita pasti untuk melihat pasar kita itu. Apa pasar kita itu untuk pasar masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat segmen menengah atau menengah ke atas. Nah, itu istilahnya sudah diperhitungkan dengan baik. Atau segmentasi pasar kita di pengelolaan manajemen itu untuk supplier ke perusahaan. Sehingga misalkan perusahaan tekstil itu beberapa membuat kain itu dimasukkan ke dalam produk garment atau diekspor ke luar negeri, sehingga terjadi fungsi dari segmentasi pasar, fungsi dari manajemen distribusi yang pertama. Nah, sistem distribusi semi langsung ya, ada produsen atau pengirimkan barang melalui perantara yang merupakan bagian dari produsen seperti konventer. Terus yang kanan itu sistem distribusinya tidak langsung, bahwa produsen mengirimkan barang melalui perantara yang lebih luas ya, seperti agen, grosir, makelar, dan pedagang kecil. Jadi sistem distribusi tidak langsung itu beberapa strategi, yaitu produsen mengirimkan barang kepada perantara atau pihak ketiga. Bisa dikatakan sebagai agen, grosir, makelar, atau pedagang kecil. Nah, untuk sistem distribusi langsung, yaitu pengiriman barang yang langsung ke konsumen tanpa melalui perantara. Ya, cocok digunakan untuk perusahaan dengan hasil produk yang umumnya pendek. Jadi ketika kita mempunyai produk, ya itu bisa langsung dijual ke pihak pembeli. Nah, yang selanjutnya konsep manajemen distribusi. Ada beberapa konsep dari manajemen distribusi. Itu saluran distribusi, yaitu meliputi proses pemindahan hak atau kepemilikan, ya, kontrol terhadap produk,
dari produsen kepada konsumen, ya di mana melibatkan serangkaian perusahaan yang saling terkait dan terlibat dalam proses penyampaian dan penyaluran barang ke konsumen. Nah, saluran distribusi di sini yaitu mengirimkan atau pemindahan ya kepemilikan ya kontrol produk ya dari perusahaan kita kepada konsumen ya di mana melibatkan serangkaian perusahaan. Jadi ada perusahaan dari perantara tadi, pihak kedua atau pihak ketiga, misalnya kita mempunyai produk Unilever. Nah, itu dikirim ke ada perusahaan, ada Alfamart, ada perusahaan pengiriman, terus ada ekspedisi juga, terus packing, ada perusahaan distributor besar atau kecil. Nah, seperti itu. Jadi saluran distribusi itu dilakukan dalam serangkaian dalam konsep manajemen distribusi. Nah, distribusi fisik yang kedua, yaitu kegiatan yang menyangkut pemindahan produk secara fisik dari produsen ke konsumen, yang umumnya terdiri dari pengangkutan dan penyimpanan. Nah, ada beberapa dari perusahaan besar itu diangkut ya secara fisiknya, terus dilakukan penyimpanan atau ada gudang. Misalnya perusahaan A mengirimkan ke Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah ini pasti mereka mempunyai gudang sebelum disebarkan ke retail-retail yang lain. Nah, jadi ada dua konsep manajemen. Yang satu saluran distribusi, yaitu pemindahan atau hak kepemilikan kontrol produk dari produsen ke konsumen, di mana melibatkan serangkaian perusahaan. Jadi ada beberapa perusahaan di dalamnya yang melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, yang untuk fisiknya sendiri jadi dari perusahaan ke gudang-gudangnya perusahaan. Ya, biasanya kalau distribusi fisik itu yang paling banyak contohnya itu ya ketika perusahaan pupuk ya itu atau perusahaan semen. Ya, perusahaan semen misalnya semen Gresik itu pasti di semua kota, semua wilayah itu menggunakan distribusi fisik. Jadi sehingga dari pabrik itu dimasukkan ke gudang-gudang. Gudang-gudang nanti mendistribusikan ke seluruh agen maupun ke toko-toko baru ke konsumen. Nah, beda lagi untuk saluran distribusi itu banyak perusahaan yang melibatkan di situ. Ya, bedanya perusahaan ke perusahaan, ya nanti yang mendistribusikan perusahaan ke perusahaan. Nah, kalau distribusi fisik langsung ya perusahaan ke agennya sendiri. Yang model saluran distribusi yaitu misalnya ada yang pertama produsen ke konsumen, yang kedua produsen, retail itu baru ke konsumen, yang ketiga produsen, distributor, retail atau pengecer baru ke konsumen. Jadi model saluran distribusi itu beberapa tahapan ya. Yang pertama produsen ke konsumen. Jadi dari pabrik langsung ke konsumen. Ini yang beberapa yang dicontohkan nih misalnya perusahaan minuman, makanan ya atau UMKM itu juga bisa dilakukan produsen langsung ke konsumen. Contohnya lebih mudah seperti itu. Kalau yang produsen, retailing, konsumen, nah itu beberapa produk-produk dari industri itu juga bisa dilakukan seperti itu. Terus jarak yang lebih jauh lagi, yang ketiga, ini produsennya ada. Setelah produsen ada distributor. Setelah distributor dimasukkan ke retail atau pengecer, baru ke konsumen. Nah, untuk macam-macamnya jenis saluran distribusi, ya mungkin ada yang pertama selective distribution, ya model distribusi di mana mencoba memasukkan produk di beberapa lokasi tertentu, enggan memilih beberapa distributor untuk menyalurkan produknya, sehingga melibatkan sedikit pelaku distribusi. Contohnya di situ ada Zara, H&M, nah seperti itu. Nah, untuk intensif distribusi, ya model distribusi di mana mencoba memasukkan sebanyak mungkin produk di berbagai lokasi
retail, sehingga banyak melibatkan pelaku distribusi. Contoh supermarket, minimarket, nah itu menggunakan intensif distribusi. Nah, eksklusif distribusinya itu model distribusi di mana produsen memberikan hak eksklusivitas untuk distributor atau retailer untuk menjual produknya. Contoh distributor merek mewah seperti Gucci, Dior, atau beberapa branding terkait dengan tas ya. Ada Mama Quinta. Nah, itu adalah eksklusif distribusi. Sehingga kita selaku akademisi itu bisa memilih bagaimana ketika kita menjadi produsen itu memilih produk kita kepada siapakah yang akan kita tawarkan. Nah, ini ada beberapa model, ada model eksklusif itu melalui distributor atau retailer menjual dengan produk langsung. Ya, untuk intensif distribusinya itu dikirimkan kepada supermarket. Ya, selektif distribusi itu model distribusi di mana mencoba memasukkan produk di beberapa lokasi tertentu dengan enggan memilih beberapa distributor untuk menyalurkan produknya sehingga melibatkan sedikit pelaku distribusi. Nah, untuk modelnya sendiri ada 3 ya. Jadi model dikirim ke supermarket, minimarket itu contohnya berarti dia memilih model intensif distribusi. Yang selektif distribusi yaitu mencoba model memasukkan produk beberapa lokasi tertentu dengan enggan memilih beberapa distributor. Nah, terus yang eksklusif itu menjadikan ya model dari hak eksklusivitas untuk distributor atau retailer. Ya, itu merek-merek terbaik atau merek-merek seperti yang digunakan MLM. Nah, itu eksklusif distribusi. Mereka menggunakan strategi model yang diambil eksklusif distribusi. Sehingga dari beberapa model ini yang paling banyak untungnya pasti di eksklusif. Tetapi ini tidak bisa mengarah ke masyarakat luas. Sehingga produsen ya, kita selaku produsen atau produksi itu bisa memanfaatkannya dengan baik ya, sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Untuk pertemuan pertama mungkin sudah cukup ya kawan-kawan terkait dengan bagaimana strategi distribusi. Jadi ada beberapa yang tadi disampaikan. Apa sih untuk perkembangan distribusi ke arah distributor terpadu? Nah, itu ada 3 ya, yaitu perkembangan distribusi ke arah distribusi terpadu mulai dari sadarnya para pimpinan perusahaan. Terus distribusi terpadu merupakan suatu pendekatan pada misi distribusi. Yang ketiga, distribusi terpadu merujuk pada strategi yang mengintegrasikan berbagai saluran distribusi. Ya, untuk menyediakan pelanggan dengan akses yang lebih luas, pengalamannya lebih konsisten. Baik itu pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan rantai pasokan untuk mengurangi biaya ya, peningkatan efisiensi dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Nah, mungkin itu untuk pertemuan yang pertama dari teman-teman semua. Itu nanti bisa disampaikan dalam sesi tanya jawab atau diskusi pada malam hari ini ketika ada problem solving yang ada di sekitar perusahaan kita. Karena perusahaan kita itu pasti mengalami, apalagi kalau kita mempunyai perusahaan sendiri ya, strategi-strategi terkait dengan distribusi ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, digunakan sebaik-baiknya. Karena apa? Menjadikan efektif, efisien maupun meringankan seluruh biaya dari perusahaan.
Terima kasih sekali untuk manajemen distribusi ya yang pada malam hari ini pertemuan pertama yang belum bisa menyimak lewat online itu bisa lewat YouTube ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, jangan lupa bahagia karena rezeki datang dari hati yang gembira. Terima kasih.